Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Baik, anak soleh. Anak soleh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi. Masih tentang tata cara penulisan bahasa Arab atau tata cara penulisan huruf hijaiyah yang baik dan benar. Melanjutkan dari huruf sebelumnya ya. Kalau huruf sebelumnya huruf alif sampai huruf dal, sekarang kita lanjut ke huruf ro sampai huruf ro sampai huruf ghain ya. Tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Baik. Sehingga berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya silahkan disimak baik-baik tata cara penulisan huruf ro sampai huruf ghain. Baik, anak soleh-solehah sekalian, berikut saya akan contohkan tata cara penulisan huruf ro sampai huruf ghain ya, silakan diperhatikan baik-baik. Baik, yang pertama huruf ro. Tata cara penulisan huruf ro yaitu seperti ini. Nah, pertama buat garis seperti ini, kemudian tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Bedanya dengan huruf dal dan zal, kalau huruf dal dan zal sebelumnya itu dia berada di atas garis ya. Nah, ini di atas garis kan beradanya. Tapi khusus huruf ro dan huruf zai sebentar, dia ini bagian bawahnya, ekornya dia harus berada di bawah garis. Seperti itu ya. Jangan sampai salah ya. Begitu juga huruf zai. Titik. Ya, gitu ya. Baik. Selanjutnya huruf sin. Untuk huruf sin, caranya pertama silakan buat garis lengkungan seperti ini. Kemudian garis lengkungan kedua agak lebih besar dari garis lengkungan yang pertama. Gitu. Kemudian silakan buat garis lengkungan yang lebih besar lagi, dan cara menulisnya dia ekornya ke bawah, di bawah garis ya, seperti ini, gitu ya. Begitu juga dengan huruf shin ya, buat seperti huruf shin tadi. Kita mungkin tadi buat lengkungan kecil, kemudian lengkungan yang kedua lebih besar, kemudian lengkungan ketiga lebih besar lagi, dan dia ditarik ke bawah ya, melewati garis. Nah, kemudian kasih titik seperti itu ya. Ini huruf shin. Sekarang kita masuk ke huruf shad. Pertama buat garis seperti ini,
seperti segitiga begini ya. Kemudian tarik ke bawah. Kemudian buat garis lengkungan besar ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sama juga seperti huruf do, begitu juga ya. Pertama tadi buat garis bentuk kepala seperti ini, seperti segitiga. Kemudian tarik ke bawah seperti ini. Kemudian buat garis lengkungan besar lagi melewati garis bawah ya, seperti ini. Kemudian tinggal dikasih titik saja, seperti itu ya. Selanjutnya huruf to. Huruf to sama tadi, cara buatnya seperti membuat kepalanya huruf short dan dot. Buat garis, buat bentuk seperti ini, seperti segitiga tadi ya. Kemudian tarik ke bawah. Kemudian bentuk garis seperti ini. Kemudian bentuk garis terus ke bawah. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa ada seperti ininya ya. Kemudian tarik ke bawah. Begitu juga huruf zo. Sama seperti huruf to. Bentuk seperti ini dulu. Kemudian tarik ke bawah. Kemudian bentuk seperti ini. Kemudian bentuk garis terus ke bawah seperti alif ya. Kemudian sisa ditambah titik saja. Nah, ini huruf zo. Kemudian huruf ain. Huruf ain bentuk seperti ini. Kemudian tarik ke bawah ya, dari sini ya, agak maju sedikit dari kepalanya. Nah, seperti itu. Begitu juga huruf ghain, tinggal tambah titik saja ya. Bentuk kepalanya dulu seperti ini. Kemudian tulis atau bentuk ekornya dari sini ya, dari sini agak ke depan dari kepalanya ini, dari sini. Kemudian tarik ke bawah seperti ini. Kemudian tinggal ditambah titik saja di kepalanya. Sisa sekarang kita tambahkan harokat. Ingat, penulisan harokat jangan lupa menulisnya dari atas ke bawah ya, jangan dari bawah ke atas. Tulisnya dari atas ke bawah. Ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, go. Tadi ketika tidak ada harokatnya, cara bacanya dibaca sesuai huruf aslinya. Huruf aslinya ro tetap ro, huruf aslinya yang ini berarti dia huruf aslinya zai. Ketika kita kasih harokat a, kita membaca za. Tadi ketika tidak ada harokatnya ini kita sebutnya huruf sin. Tapi ketika ada harokatnya kita baca menjadi sa. Tadi ini ketika tidak ada harokatnya kita bilang shin. Tapi ketika ada harokatnya kita bilang sha. Gitu ya. Jadi ketika tidak ada harokatnya kita baca hurufnya, cara bacanya yaitu baca sesuai huruf aslinya.
seperti itu ya. Tapi ketika ada harokatnya kita baca sesuai harokatnya. Ketika dia berharokat u kita baca berarti ru dan lain sebagainya. Ketika misalnya ada harokatnya di bawah berarti kita baca ri, seperti itu ya. Ini hanya tambahan saja, tambahan ilmu saja ya. Untuk tata cara penulisan huruf hijaiyah dari huruf ra sampai huruf ghain kita cukupkan sekian. Selanjutnya silahkan anak soleh-soleh sekalian praktek di rumah ya. Silahkan dilatih-latih, silahkan latihan di rumahnya masing-masing. Terima kasih. Baik, anak soleh-soleh sekalian, sekarang tugasnya sama seperti tugas sebelumnya. Yang pertama yaitu silahkan latihan di buku tulisnya. Silahkan coret-coret buku tulisnya, tidak usah takut salah, silahkan yang penting berani dulu ya. Silahkan yang penting berani dulu menulis tanpa takut salah, seperti itu ya. Baru kemudian kalau sudah latihan di buku tulisnya, kemudian silahkan direkam lagi ya. Silahkan direkam dan usahakan ketika merekamnya itu sudah merupakan tulisan yang sudah betul ya. Jadi tadi yang masih salah-salah masih dihapus itu ketika latihan sendiri tanpa direkam. Baru ketika mau merekam usahakan sudah harus betul tata cara penulisannya sesuai dengan yang Ustadz ajarkan tadi, seperti itu ya. Baik, kita cukupkan sekian. Mari kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz ucapkan syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.